tema kita pada malam hari ini yaitu tentang kekerasan seksual yang ada di kampus. Saya ingin mendengar penjelasan mahasiswa yang ada di sini dari UI, Unpad, Unpar, dan Unri. Yang pertama saya ingin ke Muhaimin dari UI, Universitas Indonesia, dari alma mater saya juga. Kepada Muhaimin dipersilakan. Oke, selamat sore Mbak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Jadi pembahasan ini sangat menarik ya, dan kemudian kami dari BEM UI sendiri sangat mendukung dengan penuh adanya Kemendikbudristek terkait PPKS. Karena dalam prosesnya di UI misalnya kami aliansi BEM se-UI telah lama bertahun-tahun memperjuangkan aturan internal di UI untuk pencegahan penanganan kekerasan seksual. Namun sering menemukan jalan buntu. Kita sudah membuat kajian, melakukan audiensi, namun sering menemukan jalan buntu karena ada banyak faktor-faktor, misalnya terkait dengan nama baik kampus yang justru kasusnya tidak ditangani atau diberhentikan, tidak ditindaklanjuti, dan kemudian adanya kekosongan hukum yang tidak jelas yang menyebabkan birokrasinya juga tidak jelas. Ini misalnya contohnya ada korban, ada kasus gitu. Jadi kita bingung mengadvokasikannya kemana, apakah ke rektorat, ke dekanat, atau ke jurusan. Dan ini sering terjadi gitu. Karena kita sering berkomunikasi BEM seluruh Indonesia, jadi kasus ini sering dilempar-lempar, jadi tidak jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Muhaimin. Selanjutnya saya ingin ke Rian dari Unpad. Rian, silakan. Saya sebagai perwakilan dari Unpad juga merasa bahwa banyak korban kekerasan seksual merasa trauma serta merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi itu. Dan di sini saya sebagai perwakilan dari Unpad juga merasa bahwa banyak korban kekerasan seksual merasa trauma serta merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi. Dan di sini saya melihat dari sudut pandang apakah mereka memiliki konsep atau tidak. Dari perlakuan terduga pelaku, dari situ saya bisa melihat ini sangat diperlukan kampus harus dijadikan sebagai ruang yang aman. Dan sama seperti statement yang sudah sebelumnya disampaikan saya di sini, yaitu mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih Rian. Selanjutnya saya ingin ke Salami dari Unpad. Salami, silakan. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sama pendapat dengan Muhaimin. Setuju juga bahwa Permendikbud ini penting banget untuk teman-teman mahasiswa semuanya untuk menciptakan martabat aman untuk mahasiswa belajar dan juga menimba ilmu. Dan di Unpad sendiri banyak banget saya melihat bahwa ada kasus-kasus yang mereka nggak mau lapor karena untuk apa? Nggak ada juga nanti penyelesaiannya. Adanya juga nanti saya malah jadinya direvitalisasi. Jadinya mereka dikorbankan lagi, menjadi korban lagi. Maka dari itu ini penting banget dengan adanya Permendikbud, ada juga janji, semacam janji kepada korban bahwa ketika kalian melapor adalah ini payung hukumnya dan kita bisa menyelesaikannya masalah ini bersama-sama. Jadi mereka nggak harus trauma sendirian. Terima kasih. Terima kasih Salami. Sekarang saya ingin ke Unri. Kenapa saya ingin ke Unri? Karena di sana sedang terjadi kekerasan seksual. Yaitu kepada Fajar dari Unri, silakan. Baik, terima kasih. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak Menteri yang sudah membuat Permendikbud nomor 30. Perlu Bapak ketahui bahwa setelah keluarnya Permendikbud nomor 30 baru saja terjadi kasus kekerasan seksual di Universitas Riau. Yang mana ini menjadi bukti nyata bahwa kasus pelecehan seksual itu betul-betul ada dan nyata adanya. Dari awal saya masuk di Universitas Riau,
situ saya sudah banyak mendengar isu-isu terkait pelecehan seksual. Namun yang menjadi halangan ini masalah terkait para pelaku, para korban merasa tidak adanya payung hukum yang melindungi sehingga mereka enggan untuk melaporkan. Kami sendiri dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional yang menjadi wadah aspirasi teman-teman, kami akhirnya berusaha memberanikan diri untuk membantu teman-teman melaporkan kasus ini. Yang mana karena kami percaya kepada Kemendikbud bahwa mereka akan konsen terhadap hal ini. Dan kami mohon agar kami mendapat perlindungan setelah adanya Kemendikbud ini. Pak Nadiem, ini ada titipan pesan dari korban. Mereka mengharap perlindungan dan dorongan dari Bapak, yang mana mereka juga mengharap kasus ini diusut hingga tuntas. Karena kami dari mahasiswa tidak menginginkan hal ini menjadi budaya yang sudah jadi lumrah di kemasan mahasiswa Riau. Terus kami berharap juga kasus ini diusut hingga tuntas dan semua para predator pelaku dibabat hingga habis. Yang terakhir, di sini saya dan teman-teman mahasiswa lainnya mengharap adanya kampus merdeka supaya kami bisa belajar dengan nyaman. Dan kami juga, walaupun kami dari mahasiswa Riau mungkin agak susah untuk mengakses langsung ke ibu kota, tapi kami berharap kami bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan bagi bangsa ini, dan juga tidak ingin kasus pelecehan seksual ini menjadi sesuatu yang menghalangi kami menjadi penerus di kemudian hari. Kami percaya kepada Bapak dan kami titipkan masalah ini kepada Bapak. Sekian. Terima kasih Fajar dari Undip. Selanjutnya saya ingin ke Mas Menteri. Selanjutnya saya ingin ke Mas Menteri. Bagaimana pendapat Mas Menteri tentang harapan-harapan mahasiswa? Saya terharu ya mendengar suara-suara mahasiswa yang ada di sini. Karena sekali lagi ini saya lakukan untuk kalian. Saya harap suara-suara dari kalian ini diangkat saat-saat seperti ini, karena kita sedang melakukan terobosan hal baru untuk melindungi kalian. Saya harap para mahasiswa dan siapapun itu yang respect terhadap isu-isu kekerasan seksual untuk menjadikan negara kita ini negara yang bermartabat, negara yang mengedepankan akhlakul karimah. Sudah saatnya mana kita say no terhadap kekerasan seksual. Saya di sini sebagai pemerintah mengambil langkah yang sangat kuat, yaitu membuat kebijakan Permen PPKS nomor 30 tahun 2021 yang membilang dan menggaris bahwa ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Saya harap dengan adanya Permen PPKS ini para pelaku berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Saya Mbak Nana telah berkumpul bersama para rektor dan mengatakan bahwa kampus yang bagus bukan lagi yang nol kasus, tapi yang serius mensanksi para pelaku kekerasan seksual. Mbak Nana, ini pribadi buat saya. Karena apa? Saya mempunyai 4 orang putri dan yang paling tua adalah berumur 4 tahun. 10 tahun yang akan datang mungkin mereka akan bertanya kepada saya apa yang saya lakukan ketika menjadi menteri, dan ini jawabannya. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih Mas Menteri. Kepada adik-adik mahasiswa, silakan berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan nomor NIM 204056061. Di sini saya berperan sebagai perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurrahman Fajar Aziz dengan NIM 2104056062. Di sini saya berperan sebagai perwakilan mahasiswa dari Universitas Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fadil Akbar, nomor NIM 2104056058. Saya sebagai Rian dari perwakilan Universitas Pajajaran. Nama saya Nur Ain Daulay, nomor NIM 2104066057. Saya di sini berperan sebagai Najwa Shihab. Sekian, terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agama Resi dengan NIM 2104056663. Saya di sini berperan sebagai Mas Menteri Nadiem Makarim.